Ikan sanur adalah ikan laut percomorpha kecil dari keluarga Chalionymidae yang beragam. Nama ilmiahnya berasal dari bahasa Yunani kalis, indah, dan onyma, nama. Anggotanya ditemukan terutama di perairan tropis Indo-Pasifik bagian barat. Mereka adalah organisme bentik, penghuni lubuk laut, menghabiskan sebagian besar waktunya di dekat dasar berpasir pada kedalaman sekitar 200 meter. Di dalamnya terdapat 139 spesies dalam 19 genus. Karena kesamaan morfologi dan perilaku, ikan ini terkadang dikelirukan dengan ikan gobi. Namun, ikan sanur jantan dapat dibedakan dari gobi jantan melalui sirip punggungnya yang sangat panjang, dan pada betina melalui rahang bawahnya yang menonjol. Draconetidae dapat dianggap sebagai keluarga saudara, yang anggotanya sangat mirip meski jarang terlihat. Deskripsi: ikan ini umumnya sangat berwarna dan memiliki pola yang samar. Tubuh mereka memanjang dan tidak bersisik. Tulang belakang preoperkular yang besar merupakan ciri khas ikan ini. 1. Dan telah dilaporkan berbisa pada beberapa spesies. Semua siripnya besar, mencolok dan memanjang. Sirip punggung tinggi pertama biasanya memiliki 4 duri. Pada jantan duri pertama mungkin dihiasi dengan ekstensi berserabut, dan sirip ekornya berbentuk kipas dan meruncing. Ikan ini memiliki kepala berbentuk segitiga pipih dengan mulut dan mata besar. Spesies terbesar yakni Chalionymus gardineri mencapai panjang 30 cm. Di ujung lain spektrum, Chalionymus sanctahelena mencapai panjang hanya 2 cm. Banyak spesiesnya yang menunjukkan dimorfisme seksual mencolok. Jantan dan betina memiliki warna dan pola yang berbeda satu sama lain, dan selain filamen tulang belakang jantan memiliki sirip punggung yang jauh lebih tinggi. Perbedaan ini sangat mencolok pada Schninchiropus ramus. Reproduksi. Pemijahan ikan ini terjadi pada sore hari sebelum matahari terbenam. Perilaku pemijahan ikan dibagi menjadi 4 tahap berbeda: peragaan percumbuan, berpasangan, naik, dan pelepasan telur dan cairan sperma ikan. Baik ikan jantan maupun betina terlihat saling bermesraan dan bercumbu, meskipun praktik ini lebih sering terjadi pada ikan jantan. Betina hanya melakukannya saat mereka siap bertelur dan membutuhkan pasangan. 3. Kedua jenis kelamin tampil dengan melebarkan sirip dada dan sirip ekor, serta bergerak di sekitar atau di samping lawan jenis. Jantan terkadang juga melebarkan sirip punggungnya, berulang kali membuka dan menutup mulutnya, serta memposisikan dirinya di atas betina dan menggosok perutnya dengan tubuhnya. Jika seekor betina menerima seekor jantan untuk dipijahkan, mereka akan membentuk pasangan. Kadang-kadang, pejantan lain mungkin mengganggu pasangan tersebut saat mereka sedang kawin dan mencoba melakukan pembuahan secara diam-diam dengan betina. Tindakan seperti itu akan mengakibatkan agresi dari pejantan asli. Sebelum bertelur, sepasang ikan sanur jantan dan betina akan naik sekitar 0,7 hingga 1,2 meter ke atas kolom air dari pasir di dasar laut. Jantan mengambil posisi sejajar dengan betina, menyentuh sisi betina dengan bagian tubuhnya di dekat sirip perut. Pasangan ini naik perlahan ke atas kolom air, bergerak berbentuk setengah lingkaran dengan berenang menggunakan sirip dada. Pendakian terjadi dalam 2 fase. Pada fase pertama, pasangan naga bergerak ke atas sekitar 15 cm dan beristirahat sekitar 5 detik. Kemudian dilanjutkan dengan kenaikan kedua. Selama fase pendakian kedua ini, jantan dan betina melenturkan tubuh mereka dan menggerakkan papila genital mereka ke arah satu sama lain. Jantan mengeluarkan ejakulasinya dan betina melepaskan telurnya. Pelepasan telur terjadi secara tunggal dan terus-menerus selama kurang lebih 5 detik. Telurnya bersifat pelagis dan mengambang bebas di kolom air. Betina melepaskan sejumlah besar telur pada setiap pemijahan, dan naga tidak menjaga keturunannya. Telurnya memiliki daya apung sehingga bercampur dengan plankton dan tersapu arus laut,
Setelah pemijahan, ikan sanur berpasangan satu sama lain dan berenang kembali ke dasar laut. Ikan sanur jantan bersifat poligini dan akan mulai mencari betina lain untuk mengulangi proses kawin. Mereka umumnya bertelur dengan beberapa betina berbeda dalam satu hari reproduksi. Ikan sanur betina sangat dimorfik secara seksual, dengan jantan jauh lebih besar dan memiliki sirip lebih panjang dibandingkan betina. Dimorfisme seksual ini mungkin terjadi pada pejantan sebagai respons terhadap pilihan pasangan perempuan, persaingan jantan, atau keduanya. Persaingan agresi. Ikan jantan membentuk hierarki dominasi dan bertindak sangat agresif terhadap satu sama lain. Mereka sering diamati mengejar dan menggigit, yang terjadi terutama ketika dua jantan dekat dengan betina selama masa percumbuan dan berpasangan. Perkelahian bisa sangat intens ketika seekor pejantan mengenali pejantan lain di dekat tempat perkembangbiakannya. Ia akan berlari ke arah pejantan tersebut dan menggigit mulut lawannya. Keduanya mungkin saling menggigit dan memutar tubuh mereka satu sama lain selama lebih dari 1 menit. Akibat perilaku ini, ikan jantan mengalami tingkat kematian yang lebih tinggi dibandingkan betina setelah mencapai kedewasaan. Angka kematian tertinggi pada pejantan dewasa terjadi pada saat berkembang biak. Jantan telah mengembangkan tubuh yang lebih besar, serta duri dan kipas yang lebih panjang untuk mencapai dominasi dalam reproduksi. Mereka juga telah mengembangkan warna-warna cerah agar lebih efektif bersaing untuk mendapatkan perhatian wanita. Ciri-ciri kelamin sekunder ini semakin mengurangi potensi kelangsungan hidup ikan jantan, karena mereka meningkatkan risiko dimangsa, memerlukan energi yang lebih besar, dan meningkatkan resiko cedera. Makanan. Ikan sanur makan sepanjang hari, termasuk interval antara masa percumbuan dan pemijahan. Ikan ini memakan hewan penghuni lubuk lain terutama Copepoda, Amphipoda, dan invertebrata kecil lainnya yang hidup di rumput laut. Spesies dari lokasi berbeda menunjukkan variasi preferensi makanan tertentu. Hal ini disebabkan oleh perbedaan ketersediaan dan kelimpahan organisme makanan di tempat tersebut. Semuanya makan dengan menjulurkan rahangnya yang sangat menonjol ke arah makanannya dan menariknya ke dalam mulut, seringkali diikuti dengan keluarnya pasir. Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa ikan sanur bersifat teritorial. Individu tidak mempertahankan area substrat tertentu, serta sumber daya apapun yang mungkin ada di dalamnya, dari intrusi spesies ikan sejenis atau spesies ikan lainnya. Di antara Chaliusictis japonicus dan Repomucenus huguenini, Amphipoda adalah mangsa paling banyak selama musim semi dan musim dingin. Ikan ini juga melengkapi makanannya dengan Polychaeta, Bivalvia, dan Gastropoda pada periode ini. Selama musim panas, ikan betina terutama memakan Ophiuroidea dan Amphipoda. Pada musim ini, Ophiuroidea menjadi yang paling dominan jumlahnya. Terakhir, pada musim gugur kedua spesies tadi sebagian besar mengonsumsi Polychaeta, Amphipoda, dan Gastropoda, dengan Polychaeta merupakan yang paling sering dikonsumsi. Daya penggerak. 4 jenis gaya renang diamati pada ikan sanur. Yang pertama adalah renang beruntun, yang paling umum dari keempatnya dan digunakan saat merambah. Ikan betina menggunakan sirip perutnya untuk mendorong tubuhnya keluar dari substrat, dan kemudian sirip dada untuk mengarahkan dirinya ke depan. Yang kedua adalah berenang terus-menerus, yang sering digunakan oleh pejantan saat mendekati calon pasangannya atau mundur saat bertemu secara agresif dengan pejantan lain. Ikan betina menggunakan sirip dada untuk mendorong tubuhnya ke depan, dan sirip perut untuk mengangkat dan mengarahkan dirinya. Jenis gaya renang yang ketiga adalah renang cepat, yang dilakukan ketika dragonet sedang menyerang atau melarikan diri. Ikan ini terutama menggunakan sirip ekornya untuk mencapai kecepatan cepat. Terakhir adalah renang vertikal yang digunakan oleh dragonet saat bertelur ketika naik. Sirip dada digunakan untuk mendorong tubuhnya ke atas kolom air.
Pertahanan. Untuk mempertahankan diri dari pemangsanya, ikan ini dengan cepat mengubur dirinya di bawah pasir pada dasar lautan sehingga hanya matanya yang tetap terlihat. Banyak spesiesnya juga mampu memproduksi dan mengeluarkan zat yang rasanya tidak enak dan berbau yang dapat mengusir calon predator.